Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Mari yang masih duduk di belakang boleh duduk agak ke depan, boleh mengisi tempatnya. Sungguh penuh sukacita kita bisa berada kembali di ruangan ini. Kita hari ini memasuki hari keempat ya, hari keempat. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih datang ke sini penuh semangat, penuh dengan harapan, katanya akan menjadi murid Yesus yang sejati. Mari saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas segala kebaikannya, dan kita percaya bahwa kita di sini bukan karena Tuhan memanggil kita saja, tetapi Tuhan telah memilih kita semua. Katakan diri kanan, kamu dipilih Tuhan. Kamu dipilih Tuhan. Kamu dipilih Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tinggal saja. Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Wanitanya mana? Mari kita dudukkan hati kita. Kita mau meresapi kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita mau tenangkan hati kita. Kita akan membuka seminar pemuridan di tempat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan, karena Kau adalah Allah yang sungguh baik. Tidak Allah seperti Engkau selalu memberikan segala sesuatu melebihi apa yang kami minta. Engkau Allah yang selalu mencukupi segala kebutuhan dan keperluan hidup kami. Kami datang saat ini Tuhan, karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami ingin mengubah cara pandang hidup kami dan cara hidup kami sendiri, agar kami boleh semakin menyerupai apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah pujian sembah
Dan malam hari ini juga Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama Yesus Putramu terjadi suatu kemenangan. Dia ada kuasa yang melebihi kuasa namamu Yesus, dan kami menyerukan nama Yesus. Mari kita puji nama Tuhan. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang suci? Tuhan menjawab, dialah mereka yang hidupnya tidak bercela, yang selalu bersikap adil pada siapapun, dan selalu mengatakan setiap kebenaran sepenuh hatinya. Bapa, saat ini kami memasuki hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau pun rindu pada kami yang mau datang kepada-Mu.
juga mendengarkan suara Tuhan. Bersabar atas kami, anak-anakmu ini Tuhan. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita sabda Tuhan. Bukalah hatimu, aku yang akan menghibur. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu itu, aku akan masuk dalamnya dan aku akan makan bersama. Janganlah biarkan kerajinanmu kendor. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu bagi kami. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Dan saat ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang terkasih, Sisma Yanti, yang dalam nama Yesus Putra-Mu, Ia akan mengajar kami. Pakai dia seluas-luasnya Tuhan. Berkati dan urapi, agar setiap perkataannya adalah berasal daripada-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami bisa duduk diam, menyimak, mendengarkan, merenungkan, dan mengamalkan apa yang menjadi ajaran yang diajarkan kepada kami malam hari ini. Inilah kami Tuhan, kami serahkan semua keberadaan hidup kami kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu saudara-saudari terkasih, Shalom. Shalom. Malam hari ini kita lanjut seminar pemuritan, kita mau ujian. Ya, sudah siap kertas, bolpen? Udah bawa kertas, aku nggak bisa ujian dong. Bapak Ibu sekalian, siapa yang di sini penggemar ujian? Ada, woi kalau ujian semangat. Kecuali Tristan, ada lagi. Woi, Tristan penggemar ujian ya. Kalau orang lain kayaknya nggak suka ya ujian. Biasanya kalau ujian itu orang tuanya stres, anaknya juga stres, gurunya juga stres ya. Semua sibuk belajar, semua sibuk mempersiapkan. Dan sama, saya juga nggak suka ujian. Ya kalau ujian tuh, aduh kayak seolah-olah sesuatu yang menyeramkan. Dan banyak dari kita juga nggak suka ujian. Saya ingat ketika pertama kali ada kursus evangelisasi pribadi di Bandung ini, angkatan-angkatan awal itu ada ujiannya. Jadi di akhir camp, wah harus ada ujian tertulis, nanti nilainya dipampang, si ini dapat 60, si ini 80 gitu ya. Tapi kemudian orang-orang protes, ini kan bukan sekolah, acara gereja, kenapa mesti ujian-ujian katanya. Terus dibilang iya ujian supaya dapat sertifikat. Saya kan nggak perlu sertifikat, pokoknya saya nggak mau ujian. Nah karena para pesertanya komplain keras, jadi yang ikut camp sekarang nggak ada ujian. Jadi bapak ibu yang belum camp silakan ikut camp ya, karena nggak ada ujiannya. Ya Tristan boleh ikut ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mau lihat bahwa ujian itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apalagi dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Harus ada ujian. Kita lihat dasar ayatnya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahaya orang yang pertama dalam pencobaan,
Lihat ya, orang yang bertahan dalam pencobaan, lalu orang yang tahan uji, artinya dia berhasil lolos dari ujian. Apa yang akan dia terima? Mahkota kehidupan. Bapak Ibu, siapa yang mau menerima mahkota kehidupan? Semua mau. Nah, coba lihat, kalau sebelahnya angkat tangan, colek gila. Berarti kamu harus ujian dulu, gitu. Kasih tahu. Berarti harus ujian dulu. Ya, Tuhan ingin menguji kita. Dan ujian sebetulnya sudah ada sejak zaman perjanjian lama ini. Bangsa Israel itu diuji terus ya. Kita tahu ceritanya, bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir dan mereka mengembara 40 tahun di padang gurun. Dan di sana Tuhan sebetulnya membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu perjanjian. Lalu dalam pengembaraan itu, bangsa Israel mengalami berbagai masalah untuk menguji mereka. Apakah mereka bisa menepati perjanjian itu? Mereka jadi partner perjanjian yang baik. Dan ternyata bangsa Israel gagal ya. Kita tahu di masa dan Meriba nggak ada air, nggak ada makanan, terus mereka komplain, aduh Tuhan, mendingan kami kembali ke Mesir. Gagal ya, diuji segitu juga sudah gagal, tidak percaya pada penyertaan Tuhan, maunya kembali ke kehidupan lama. Ini di perjanjian lama. Di perjanjian baru juga banyak ujian-ujian. Dan sebetulnya yang namanya ujian bisa kita bagi jadi 3 kategori. Yang pertama ini, dari sudut pandangnya si setan. Menurut setan, si jahat itu, ujian adalah temptation atau godaan. Dia mau menggoda umat Allah, murid-murid Yesus yang sejati ini, supaya jangan dekat sama Tuhan, supaya kamu berbuat dosa, supaya kamu ingkar dari perjanjianmu. Itu dari sudut pandang si jahat, maunya begitu ya. Contohnya kita lihat Ayub juga diuji. Iblis maunya Ayub ingkar, lalu menyangkal Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi ternyata Ayub mah lolos ujian. Ya, jadi ini dari sudut pandang si jahat. Sekarang iblis itu menggodanya dengan cara yang lebih canggih, lebih halus. Kalau dulu mungkin digoda hari Minggu, jangan ke gereja, udah ke mall aja, yuk ke mall, nggak usah ke gereja. Nah itu juga kan godaan. Terus kita pikir iya ya, asik ke mall, oke aku ke mall. Nah, berarti kan gagal ujiannya. Tapi zaman sekarang anak-anak Tuhan, murid Yesus di Laurentius ini udah makin pinter. Kalau godaannya pilih mau ke gereja atau ke PVJ, pasti semua bilangnya kemana? Iya, siapa yang berani ngaku bilang saya ke PVJ? Gak ada ya. Semua tahu, oh kalau hari Minggu harinya Tuhan, hari Kamis harinya PD. Jadi godaan macam itu udah gak mempan buat umat Laurentius. Amin ya Bapak Ibu. Jadi godaannya seperti apa? So, boleh kamu hari Minggu ke gereja aja, udah kamu misa aja. Lalu dia datang di misa. Terus dia, pastornya aduh bosan banget kalau pastor yang ini khotbahnya. Lalu si setan mulai menggoda. Ya udah, gak usah dengerin. Kita pikir aja, abis ini mau ke PVJ mau makan apa? Jadi sementara pastor berkhotbah, kita duduk di situ tapi sambil mikir makan apa ya yang enak. Coba cek WA, coba cek ini. Nggak konsen sama pastornya, nggak konsen sama misahnya, tapi sibuk kepalanya dengan hal-hal lain. Badannya ada di gereja, tapi pikirannya di PVJ, ya sama aja. Jadi sekarang setannya canggih, nggak badannya yang dibawa ke PVJ, tapi hatinya ke Tuhan, bukan. Mending udah badan lo nggak apa-apa, mau di gereja, mau di PD, boleh. Tapi pikirannya jangan sampai
sampai kamu bertemu dengan Tuhan dalam PD. Itu ya. Jadi tanya sebelahnya, pikiran kamu ada di sini enggak? Coba. Dari muka-mukanya sih semua ada di sini, aman ya. Nah, sudut pandang kedua itu dari sudut pandang kita manusia. Bagi kita manusia, ujian itu nggak menyenangkan. Tes atau pencobaan, aduh kalau bisa mah jangan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Maunya mah jadi murid Tuhan, hidupnya happy, diberkati, penuh sukacita, penuh damai. Maunya kan begitu. Tapi aduh kenapa tiba-tiba aku mengalami ini? Apa salahku kenapa aku mengalami ini? Nah ini dari sudut pandang manusia. Kita mengalami pencobaan, hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan. Tetapi dari sudut pandang Allah, ujian adalah proof untuk membuktikan imanmu, untuk membuktikan tahan ujimu itu. Jadi Allah memberikan ujian sebetulnya untuk kebaikan kita. Allah ingin memurnikan kita. Allah ingin semakin lagi membentuk kita. Dari sudut pandang Allah, ujian adalah suatu yang akan membuat kita semakin tangguh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di dunia ini banyak loh ujian-ujian. Dan kalau kita lihat hal-hal baik itu muncul dari ujian. Ya, contohnya ini, anak sekolah kudu ujian supaya bisa naik kelas, nanti naik tingkat, lulus. Nah, jadilah hal baik kan, jadi sarjana, jadi pintar, harus ujian. Kalau nggak ujian, ya nggak bisa. Ya. Atau ini juga ya, main piano juga perlu ujian. Dulu waktu saya les piano, saya ujian royal, mungkin ada yang tahu. Kalau udah mau ujian nih, beberapa bulan sebelumnya langsung saya jadi latihan tiap hari 1 jam. Scale, inversion, pokoknya segala macam dilatih untuk mempersiapkan diri buat ujian ini. Stres sih, tapi setelahnya kok tiba-tiba tangannya lebih lancar. Kok tiba-tiba lagu yang susah ini saya bisa mainkan. Karena ujian membuat skill saya naik, membuat kemampuan saya meningkat. Di tahun 2001, Singapura itu mulai meluncurkan kartu EZ-Link. Ada yang tahu pasti ya. Jadi ini buat kartu transportasi. Untuk naik MRT, naik bus, tinggal pakai kartu ini, satu kartu di tap, lalu kita bisa masuk. Ini pertama diluncurkan tahun 2001. Dan ada teman saya yang bekerja di SMRT. Lalu dia cerita, bulan-bulan sebelum launching kartu ini, di kantornya tuh dipasang gate begini banyak yang berjajar. Lalu yang mereka lakukan, si pegawai-pegawai kantor ini semua dikasih kartu seorang satu. Ayo kamu uji coba. Mereka masuk, tap, terus keluar lagi, tap lagi, keluar, masuk lagi, tap. Begitu doang ya kerjanya, enak banget ya. Kerjanya cuma begitu bolak-balik nge-tap kartu. Karena harus dicoba sampai ribuan kali katanya. Sampai memastikan bahwa kalau dipakai sesering itu juga nggak akan error, nggak akan ada glitch-nya. Jadi harus diuji oleh banyak pegawai kantornya yang terus bolak-balik nge-tap kartu itu. Dan hasilnya bagus kan? Karena diuji secara saksama. Ya kita bisa bandingkan kalau hal-hal lain yang diujinya kurang saksama, nah hasilnya juga beda. Maka sekali lagi ujian itu sebetulnya sesuatu yang baik. Kita baca lagi ayatnya 1, 2, 3. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan Yesus. Setelah ternyata mereka ada tercacat. Ini bicara dalam 1 Timotius ini bicara soal diaken atau pelayan jemaat. Rupanya di dalam pelayanan juga hal yang sama terjadi. Kalau tadi di dunia kita lihat
mau punya sesuatu yang baik harus ujian dulu. Di dalam kehidupan rohani juga sama. Kalau kita mau jadi pelayan Tuhan yang baik, mau jadi murid yang baik, kita harus menghadapi ujian. Jadi toel sebelahnya, jangan takut sama ujian bro, jangan takut sis. Jadi sudah siap ujian? Ya, keluarkan kertasnya, bolpennya, kita ujian. Ya nggak ada. Apa manfaat ujian itu? Kenapa sih Tuhan harus menguji kita? Yang pertama ini, apa Bapak Ibu? Ya itu ya, menemukan kekuatan yang bersumber dari Allah. Ayo kita baca sama-sama ya ayatnya. 1, 2, 3. Paulus juga menghadapi ujian ya. Kalau kita baca di 2 Korintus itu Paulus bercerita bahwa ada duri dalam daging. Padahal dia sudah bekerja keras untuk Tuhan, tapi ada yang mengganggu dia, duri dalam daging. Lalu dia minta, Tuhan angkat ini daripadaku. Tapi Tuhan gak mau angkat. Tuhan bilang, cukuplah anugerahku bagimu. Di dalam kelemahan kita akan menjadi kuat. Karena kita bersandar pada Allah. Karena ini sesuatu yang di luar kemampuanku. Aku gak bisa nih berusaha sendiri. Jadi kita mengandalkan Allah. Ini yang pertama. Kita diuji supaya kita menyadari kuasa Allah. Supaya kita menemukan kekuatan yang bersumber dari Allah. Bapak Ibu sekalian, zaman awal-awal umat Kristiani ini jadi gereja ya, gereja perdana, kita tahu mereka mengalami penganiayaan. Agama Kristiani saat itu adalah agama ilegal, agama terlarang, gak diakui pemerintah Romawi. Dan umatnya dijadikan umpan buat itu di Koloseum ya, umpan singa, umpan apa, kalau ada pertunjukan gladiator butuh korban siapa? Ini aja umat Kristen yang nggak sah ini, yang nggak ada gunanya bagi pemerintah Romawi. Lalu mereka diumpan ke situ. Dan kita juga bisa baca di Alkitab bahwa saat itu para rasul juga mengalami banyak penganiayaan. Tetapi yang mengherankan justru di abad-abad awal itu pertumbuhan umat Kristiani sangat pesat, sampai 40% dalam setahun. Kalau dipikir-pikir kenapa ya? Justru saat mereka dianiaya, mereka bisa bertumbuh pesat. Sementara kita yang udah tenang-tenang, enak, bisa beribadah dengan bebas, pertumbuhannya nggak sepesat itu. Rupanya lewat penganiayaan, mereka semakin mengandalkan Allah. Mereka semakin tahu bahwa ini kekuatanku harus dari Allah, karena aku nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Dan itu ujian yang mereka hadapi itu membuat mereka makin kuat, membuat mereka bisa bertumbuh dengan pesat. Ini yang pertama. Sekarang manfaat kedua, kenapa sih kita harus diuji? Boleh Tristan dibaca lagi nomor 2. Ya, terima kasih. Sekarang kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, ini kabar gembiranya ya sebetulnya, bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Sama seperti ujian sekolah. Kalau ujiannya, ya misalnya saya nih kelas 2 SMA mau ujian, yang diuji apakah soal-soal kelas 3 SMA? Enggak kan? Pasti soal-soal yang sudah pernah diajarkan
ajarkan, yang sudah pernah saya pelajari itu yang diuji. Nggak akan ujuk-ujuk dikasih soal anak kuliahan atau sesuatu yang belum saya pelajari. Itu mah bukan ujian ya namanya. Itu betulan pencobaan. Nah, sama Tuhan juga sama. Saat Dia menguji kita, Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang nggak bisa kita tanggung. Harusnya kita tetap beriman, percaya bahwa aku bisa melewati ini bersama Tuhan. Jangan malah jadi mundur, oh ya udahlah aku mundur aja. Tapi lewati terus bersama Tuhan, karena ini Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, amin ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa kita harus mengalami ujian? Ya, menyingkapkan kelemahan dan dosa. Ya, kalau saya naik pesawat terbang, saya sukanya duduk di sayap. Lalu kalau pesawatnya mulai, padahal belum terbang, masih di darat, tapi pilotnya tuh suka ngetes mesinnya, digas kayaknya sampai full lah. Kalau saya mikir mobil mah boleh gasnya sampai full ya, nanti bunyi begitu. Lalu si sayapnya, flapnya diketek-ketek gitu ya, digoyang-goyang terus ya. Padahal belum terbang, pesawatnya masih diam, tapi pilotnya udah sibuk ngetes ini dan itu. Kenapa? Karena kalau nanti ada sesuatu kesalahan atau sesuatu yang nggak bekerja dengan baik, itu bisa ketahuan lewat ujian awal itu. Demikian juga dengan kita. Saat kita diuji, seringkali Tuhan mau menyingkapkan kelemahan dan dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, saya punya seorang teman ya, di komunitas ya, teman dalam tanda kutip. Karena saya itu cium sama dia ya, jadi rasanya banyak hal saya nggak sependapat sama dia. Sebisa mungkin saya menghindari dia ya, bukan artinya kita musuh terus berantem, tapi kalau kepede, kalau bisa ngobrolnya sama yang lain aja, nggak usah sama dia. Sama dia kan paling nyapa aja, halo shalom gitu doang. Sebisa mungkin saya hindari. Tapi rupanya nggak bisa dihindari. Dia itu masuk tim pujian, sementara saya ini pembimbingnya tim pujian. Jadi, aduh mau nggak mau saya harus ketemu terus sama dia. Mau nggak mau kadang harus tugas bareng. Padahal kalau bisa jangan, tapi ya udah terpaksa harus tugas bareng. Lalu satu kali dia bertugas. Dan ada masukan untuk dia ya, ada yang kasih masukan, orang ini nge-WL-nya begini. Terpaksa saya yang harus nyampaikan. Jadi saya memberanikan diri, saya sapa orang itu dan saya kasih masukan, kamu tadi begini saat nge-WL. Dia nggak terima dan dia balas lagi, dia bilang alasannya, begini, dia kasih alasan, saya tadi begini, soalnya begini, banyak alasan. Dan saya jadi nggak sabar ya. Akhirnya saya kesel. Lama-lama suara saya makin naik. Terus akhirnya kami berantem mungkin ya. Saya juga nggak sadar. Sampai akhirnya teman saya itu bilang begini, Ci, ini kan baru pulang pede, kenapa Cici marah-marah? Wah, langsung saya kaget ya. Iya ya. Kenapa jadi saya yang marah-marah? Dianya masih tetap cool, masih tetap tenang gitu. Kan sebel ya, saya tuh kesel melihat kamu masih tetap tenang. Tapi jadinya saya yang terpancing emosinya. Dan ya itu, saya jadi sadar. Ternyata saya masih kurang sabar. Ternyata saya nggak tahan nih menghadapi ujian orang ini. Dan saya harus belajar lebih sabar lagi, lebih bisa menghadapi dia. Ya, jadi setelah itu, sejak itu kalau saya mesti ngomong sama dia, saya doa dulu, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan saya, soalnya orang ini suka bikin kesel. Begitu ya. Jadi seringkali ujian itu menyingkapkan kelemahan dan dosa-dosa kita. Selain itu, yang keempat, ya, selain menyingkapkan dosa, ujian juga bisa mengembangkan karakter positif. Yang buah-buah roh akan semakin bertumbuh
kalau kita berhasil melewati ujian kita. Ya, pernah nggak sih Bapak Ibu mengalami kalau misalnya saya tadi ya, kalau saya doa Tuhan, tolong kasih saya kesabaran. Tahu-tahu ketemu orang itu ya, ketemu orang-orang yang bikin saya nggak sabar. Aduh, harusnya kan kalau doa Tuhan kasih saya kesabaran, hari itu kan berjalan dengan tenang. Ini marah. Begitu doa saya udah kepingin marah. Begitu selesai doa ketemu orang yang nyebelin. Sampai akhirnya saya pikir, aduh apa doa saya salah ya, kenapa malah jadi kesal begini. Tapi rupanya itu adalah ujian yang Tuhan berikan supaya saya bisa mengembangkan karakter positif saya. Nah Bapak Ibu sekalian, rupanya Yesus juga mengalami manfaat ujian. Jadi ini iman yang lebih kuat, motivasi yang lebih murni, disiplin yang lebih teguh, dan pengalaman belajar. Jadi sekali lagi ujian itu sesuatu yang positif, jangan dihindari, jangan ditakuti ya, tapi kita lewati bersama Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat bahwa Yesus juga mengalami pencobaan. Kita baca ya, yang hitam tolong dibaca oleh yang kanan, yang merah tolong dibaca oleh yang kiri. 1, 2, 3. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya di awalnya. Kenapa Yesus bisa ke padang gurun? Ya, tapi kenapa bisa ke padang gurun? Siapa yang membawa Yesus? Roh Kudus ya. Jadi memang ini bukan sesuatu yang tiba-tiba Yesus dicobai, tapi memang ini adalah bagian dari ujian yang harus dijalani Yesus. Ada 3 ya pencobaan yang Yesus hadapi. Yang pertama apa? Mengubah batu jadi roti. Ini ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kita juga sering mengalami ujian seperti ini. Ini adalah godaan kebutuhan hidup ya. Kita sering mempertanyakan, Tuhan, aku udah mengikuti Engkau, aku sudah jadi murid-Mu, tapi kenapa ya masih susah gini? Aduh, sekarang ini harga-harga naik, hidup makin susah rasanya. Ini juga termasuk ujian. Bisakah kita tetap bertahan? Bisakah kita tetap fokus pada Tuhan? Bukan jadi mundur lalu bilang, aduh sekarang aku fokus cari uang aja dulu. Tapi bisakah kita tetap bertahan? Ya, karena ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita harus tetap ingat prioritas yang terpenting, yaitu firman Allah. Apa pencobaan yang kedua?
Ya, ini mencobai Allah. Ya, jika engkau anak Allah, ayo buktikan engkau anak Allah. Buktikan bahwa engkau bisa selamat walaupun jatuh ke bawah. Dan kita seringkali juga begitu, ya. Kita mencobai Tuhan. Tuhan, buktikan kalau engkau sungguh ada. Ayo buktikan, kasih aku ini, kasih aku begitu. Itu namanya mencobai Allah, ya. Kita atau mencobai Allah juga bisa karena kita bertindak tidak hati-hati, karena kita yakin Tuhan pasti menolong. Ya, kita jatuh ke dalam dosa, kita mungkin melakukan apa, tapi kita yakin percaya nggak apa-apa, Tuhan pasti tolong, ya. Karena Tuhan Maha Pengampun. Tapi ini juga sebetulnya ujian. Bisa nggak sih kita tetap bertahan melakukan hal yang benar? Ya. Sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, menjatuhkan diri, menyembah Yesus, ya. Jika engkau anak Allah, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Iblis menawarkan cara mudah, jalan pintas untuk segala sesuatu. Pokoknya asal Yesus saat ini menyembah, semua dunia akan diberikan kepada Yesus. Yesus nggak perlu lagi mengalami penyiksaan, nggak perlu mengalami salib, langsung dapat seluruh kekuasaan dunia. Itu godaan iblis. Apakah kita juga bisa bertahan saat digoda untuk melakukan jalan yang pintas, jalan yang mudah, yang tampaknya mudah, ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat terakhir, ya, ayat terakhir bicara apa? Boleh dibaca sama-sama? Lihat, ya, walaupun Yesus berhasil mengatasi semua ujian iblis, tapi enggak dibilang iblis kalah, iblis musnah. Tapi iblis meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus dikatakan, awaslah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Dia selalu ada di sekitar kita, mencoba mencari celah, mencari kapan saat yang baik untuk menggoda kita, menguji kita, dan membuat kita berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya maka dalam doa Bapa kami ada doa ini, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, kita harus selalu doa, minta Tuhan lindungi kita, minta Tuhan membebaskan kita dari segala yang jahat. Ya, amin ya Bapak Ibu sekalian. Kasih tahu sebelah-sebelahnya, tanya, udah doa belum hari ini? Oke, dari tadi kita bicara ujian. Sebetulnya kayak apa sih ujian itu? Bentuk nyatanya seperti apa sih? Bentuk yang sehari-hari kita hadapi. Ada ini ya, kadang kita harus berhati-hati karena bedanya tipis antara ujian dan sesuatu yang kita akibatkan sendiri. Ada seorang teman saya, dia itu ceritanya mau renovasi rumah. Dia bilang, saya perlu uang buat renovasi rumah. Sebetulnya perlunya sedikit, nggak banyak, cuma 2 juta perlunya. Tapi entah bagaimana, dia malah pinjemnya ke pinjol. Terus si 2 juta itu terus berbunga, tahu-tahu jadi 10 juta dan dia nggak bisa bayar. Terus dia nunggak dan entah bagaimana ya, saya juga nggak ngerti. Padahal dia bukan orang yang bodoh, yang gampang ditipu. Dia orang terpelajar kok, dia sarjana. Tapi kok bisa-bisanya terjebak ini, sampai akhirnya dia nggak bisa bayar hutangnya. Dan si penagih ini sampai menteror ke kantornya. Wah, diteror. Dan dia dipanggil bosnya, karena kan
udah mengganggu kehidupan kantor. Ada orang penagih utang yang datang sampai dikasih SP. Tapi akhirnya setelah dia jelaskan, akhirnya bosnya bilang, ya udah mulai sekarang gaji kamu dipotong buat bayar itu. Jadi dia harus hidup dari gajinya sedikit gitu, karena sisanya harus buat bayar itu. Tapi lalu teman saya ini bilang begini, ya apa boleh buat, ini mah ujian dari Allah. Lalu saya pikir ini mah bukan ujian, ini mah pinjol. Kamu yang pencet sendiri, oke, kamu yang pinjam sendiri. Ini bukan dari Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian hati-hati. Jangan semua hal dianggap ujian. Ujian itu bukan sesuatu yang kita sebabkan sendiri. Oh, saya makan sate kambing setiap hari, terus sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kolesterolnya tinggi, terus bilang ya sudahlah, aku mah terima aja ujian dari Allah. Nah, bukan, itu mah sate kambing, ya bukan ujian. Jadi ujian itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang terjadi bukan karena kesalahan saya, tapi ujuk-ujuk saya mengalami ini. Udah hidup sehat, udah olahraga teratur, ujuk-ujuk tetap sakit, nggak tahu kenapa. Ya itu ujian. Seperti Ayub juga kan, nggak ada salah apa-apa, tapi tiba-tiba dia mengalami musibah. Itu ujian. Tiba-tiba ada kesulitan di pekerjaan, padahal saya bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Itu juga ujian. Jadi harus dibedakan ya. Ujian itu memang sesuatu yang tiba-tiba aja menimpa kita, hal yang kita nggak mau, kita mau hindari, tapi ya terpaksa kita hadapi. Nah, jadi bentuk-bentuk ujian seperti apa? Yang pertama ini apa Bapak Ibu? Kesia-siaan. Ini adalah godaan untuk melakukan hal yang sia-sia. Dan ini adalah ujian yang berat ya buat zaman modern seperti kita ini. Contoh yang paling jelas kesia-siaan itu apa? Handphone. Ya, berapa banyak waktu kita habis buat handphonean ya, sehingga kita nggak doa, sehingga nggak baca Alkitab. Coba tanya sebelahnya, kamu sehari main HP berapa jam? Ya, ini godaan untuk mencari hal yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, saya lagi belajar jadi pembicara camp yang women, ya itu pembicara camp buat anak-anak remaja yang masih ABG. Lalu saya dikomentari, aduh Cici mah gayanya wah berkat pisan katanya ya. Ini nggak cocok buat yang mimin, terlalu tua, terlalu kolot. Kalau ngasih contoh, saya ngasih contoh, oh artis ini begini, artis ini begini. Gak ada yang tahu siapa itu ya. Beda zaman. Jadi katanya nggak cocok Cici mah. Terus saya berpikir, wah gimana caranya ya? Oke, saya mau belajar. Jadi saya tanya sama si anak-anak KBG ini. Jadi kalau saya pengen tahu yang ngetren, belajar dari mana? Terus dia bilang begini, oh paling gampang Ci, dari TikTok. Ya, TikTok itu kalau udah lihat TikTok pasti tahu hal-hal yang lagi ngetren. Oh oke, kata saya. Jadi saya install TikTok. Jadi kan mau belajar nih, ceritanya buat pelayanan ini. Jadi setiap pagi saya buka TikToknya, saya lihat, oh ini yang lagi ya. Dan memang benar, saya jadi lumayan update ya. Kalau ada yang ngomongin ini, saya tahu, udah ada di TikTok. Saya ini juga tahu. Kamu nggak tahu, saya tahu ya. Lumayan update. Tapi masalahnya ya, itu TikTok itu aduh betul-betul bikin addicted ya. Udah scroll terus, tahu-tahu udah seperempat jam, udah scroll lagi, tahu-tahu udah setengah jam ya. Waktu tahu-tahu habis gara-gara saya scroll. Udah mah kan saya punya TikTok, punya IG,
Dua-duanya kan harus pilihan. Jadi udah buka TikTok, buka IG juga ya, nambah lagi setengah jam. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ini ya kesia-siaan. Saya diingatkan oleh seorang teman saya. Saya kan bilang ke dia ya, saya curhat, kenapa ya? Saya tuh rasanya waktu habis terus tiap hari ya, nggak tahu ngapain, tapi waktunya habis terus. Gimana sih supaya bisa betul-betul gitu ya punya jam doa yang baik gini-gini? Terus teman saya bilang begini, ya kan kita melayani Tuhan. Jadi pokoknya kalau saya mah bangun tidur nggak pegang HP dulu, tapi pokoknya saya baca dulu renungan, doa dan lain-lain, baru saya pegang HP. Ya nggak apa-apa lah orang nyari saya nggak dijawab-jawab WA-nya, pokoknya saya harus memprioritaskan yang utama. Saya jadi sadar saya ternyata sudah tergoda oleh hal yang sia-sia ini ya, malah saya mendahulukan si TikTok ini demi pengen update ya. Jadi ya beginilah Bapak Ibu sekalian, kurang lolos ujiannya. Tapi itu ya intinya, hati-hati pada hal yang sia-sia yang membawa kita tidak lagi fokus sama Tuhan. Lalu berikutnya ujian apa lagi nih? Cemoohan atau hinaan ya, saat kita melayani Tuhan. Mungkin ada yang mencemooh, menghina, ih ngapain sih kamu rajin pisan tiap hari ikut seminar pemuritan? Emang dapat uang apa? Emang bisa hidup dengan ikut seminar? Emang pelayanan bisa menghasilkan apa? Wah itu kan banyak ya cemoohan kayak begitu. Atau mungkin juga dusta ya, digosipin, udah kita hidup baik, kita melayani Tuhan ini, tapi ada gosip, tahu nggak si Oscar begini, si ini begini, wah diomongin ya sama orang. Padahal saya sudah melayani. Atau juga dibenci, atau mungkin ada perangkap-perangkap yang membuat kita rasanya nggak dihargai. Saya udah datang ke PD paling pagi, beres-beres ruangan, lalu orang-orang lain udah bubar PD, saya masih sibuk beres-beres di dapur, beres-beres konsumsi. Pas foto bareng saya kok ditinggal, gak ada yang ingat saya, padahal saya di pojok di dapur situ, gitu ya. Terus kesel, terus marah ya, padahal saya sudah melayani dari pagi sampai sore, udah paling dulu, udah begini begitu. Terus masih dikomplain, ini kenapa kursinya nggak rapi, kenapa kursinya miring-miring, padahal saya tuh udah datang pagi beres-beres kursi, tapi masih dikomplain. Bukannya terima kasih, malah komplain. Wah, itu juga ujian. Sama seperti teman saya tadi, dikasih masukan, terus dia malah membantah, itu juga ujian. Ya harusnya kita ini bisa terus menghadapi ujian, melewati ujian itu. Kalau misal dikasih masukan, kamu harusnya begini-begini, jangan terus bilang, ya udah, kalau gitu saya mundur aja. Ya udah, kalau gitu kamu aja yang kerjain, saya nggak usah. Oh ya maaf, aku saya nggak bisa, udah yang lain aja. Nah, kadang saya sebel ya kalau mendengar orang kayak gitu, karena artinya dia nggak mau berusaha untuk lebih baik lagi, belajar sesuatu yang baik. Lalu berikutnya penganiayaan. Ini juga bentuk ujian. Mungkin kita mengalami perlakuan yang pilih kasih di kantor, di tempat kerja, karena iman kita. Ini juga bentuk ujian. Apakah kita berhasil melewati semua ini dengan baik? Itu pertanyaannya ya. Kalau kita bisa melewati, maka kita akan naik kelas. Maka sekarang bagaimana cara kita menghadapi ujian? Yang pertama, apa Bapak Ibu boleh dibaca? Ingat ya, dari tadi kita sudah katakan, seorang murid memang harus menghadapi ujian. Ini bukan sesuatu yang bisa dihindari, tapi mungkin ya dalam hidup kita mungkin ada yang ujiannya sedikit, ada yang ujiannya banyak. Tapi setiap orang akan menghadapi ujian, ya. Lalu yang kedua, melewati ujian dengan kekuatan
Apa kita baca sama-sama 1, 2, 3? Hindari ujian dengan kekuatan Roh Kudus. Gitu? Apakah ujian harus dihindari? Enggak ya. Tapi ingat, kita lewati bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Bukan terus juga bukan pasif. Oh ya udahlah, ini memang dari Tuhan. Ya sudahlah, ya sudahlah. Tapi ayo kita terus doa. Kita yakin Tuhan bisa menyembuhkan. Beberapa hari lalu ada seorang ibu cerita, dia sharing ya tentang keluarganya, bahwa dia punya anak 2. Anak yang pertama sudah meninggal karena kecelakaan. Lalu sejak itu suaminya juga jadi down, dia juga down, dan si adiknya ini, si anak keduanya juga jadi hidupnya jadi jadi gak kuku gitu, jadi serampangan. Lalu si ibu ini bilang begini, ya tapi ya memang ini sudah, saya mah terima saja, pokoknya saya akan terus melayani Tuhan, saya akan terus jalan sama Tuhan. Bagus sih, tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita juga hidup dengan sukacita, hidup dengan damai. Maka kalau kita menghadapi ujian, kita nggak perlu hindari, kita lewati ujian itu, tapi kita mau katakan, Tuhan, aku perlu kekuatan-Mu, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong suamiku. Ya minta sama Tuhan, jangan cuma pasrah, berserah, tapi kita punya iman, pengharapan. Dan yang ketiga apa? Boleh baca lagi sama-sama. Percaya bahwa Allah akan menolong pada waktu yang tepat. Ya, seperti kitab Pengkhotbah katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Maka tetaplah bertahan, jangan takut, dan jalani semua ujian dan pencobaan ini dengan terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kasih tahu sebelah-sebelahnya, ayo kita siap hadapi ujian. Kalau bicara soal ujian, contoh yang paling luar biasa adalah Mother Teresa dari Kalkuta, ya, yang sekarang sudah jadi Santa Teresa dari Kalkuta. Kalau kita melihat kehidupan beliau sangat luar biasa, betul ya, pelayanannya luar biasa. Dia bisa menjangkau orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat, tapi dia bisa melayani mereka. Tapi dia juga punya pengaruh kuat terhadap para pemimpin dunia, pembesar-pembesar. Pokoknya kalau lagi ruangan begini isi pembesar-pembesar, katanya ya, Mother Teresa masuk langsung semua diam, karena auranya begitu kuat ya. Perempuan yang kecil, pendek gitu ya, bobok, jalannya juga begini, tapi bisa mengubah hati para pemimpin dunia. Luar biasa. Kalau ditanya apa sih rahasianya, Mother Teresa selalu bilang ekaristi dan adorasi. Setiap pagi dia dan suster-susternya itu selalu memulai hari dengan 2 jam di depan sakramen Maha Kudus. Karena dia bilang, kalau nggak begitu saya nggak akan punya kekuatan untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan ini, orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang ditinggalkan oleh masyarakat. Dan kita tahu juga bahwa pelayanannya memang luar biasa ya, sehingga banyak orang terpesona karena orang-orang ini yang mungkin udah borok, udah berbau busuk, sekarat, nggak ada yang mau mengurus. Tapi Mother Teresa dan susternya mau mengurus mereka. Kalau kita melihat, pasti rasanya, pasti Mother Teresa ini luar biasa, berjalan terus sama Tuhan. Tapi ternyata setelah beliau meninggal, ditemukanlah tulisannya di buku biografinya itu, dan dari tulisannya dia bercerita bahwa sebetulnya
Selama berpuluh-puluh tahun, Mother Teresa ini mengalami malam gelap jiwa. Dia mengalami kegelapan, kekeringan, sehingga kalau dia berdoa sama Tuhan, dia tuh gak merasa Tuhan ada. Dia tuh merasa sangat gelap, sangat rasanya bingung ya. Dia katakan begini, the place of God in my soul is blank. Ya, tempat Tuhan di dalam jiwaku tuh blank, gak ada apa-apa. There is no God in me. In the darkness, Lord my God, who am I that you should forsake me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Katanya. I call, I cling, I want. Saya memanggilmu, and there is no one to answer. The darkness is so dark, and I'm alone. Dia merasa sangat kesepian. Dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Dan malam gelap ini berlangsung selama 50 tahun. Bayangkan, bukan waktu yang singkat. Tapi dia tetap berjalan. Dia tetap melewati ujian itu dengan kekuatan Roh Kudus. Memang on off ya. Dia katakan satu hari di tengah-tengah 50 tahun itu dia berdoa. Dia bilang, Tuhan tolong dong kasih sedikit aja petunjuk. Tunjukkan padaku bahwa pelayananku ini memang sesuai kehendak-Mu. Kasih sedikit clue, kasih sedikit petunjuk katanya. Supaya aku bisa terus maju kalau memang ini sesuai kehendak-Mu. Dan setelah dia berdoa begitu, tiba-tiba kegelapan menghilang. Tiba-tiba dia bisa merasakan Tuhan lagi. Tuhan yang hadir yang bilang, oke, sudah betul kau berjalan di jalan yang tepat. Wah, dia happy. Tapi rupanya perang itu cuma berlangsung beberapa hari lalu gelap lagi. Tapi berkat peneguhan itu dia terus berjalan, dia melewati ujiannya bersama Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita takut ya menghadapi ujian. Dan tanpa sadar kita menghindari ujian. Tetapi malam hari ini kita belajar bersama bahwa seorang murid Yesus itu akan menghadapi ujian. Dan ujian itu akan menaikkan level kita. Kita mau melewati setiap ujian bersama Roh Kudus dengan tekun, dengan penuh keberanian supaya level kita naik. Mari kita baca sama-sama ayat ini sebagai penutup. 1, 2, 3. Kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kita punya pengharapan di dalam Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Mari kita hening. Mungkin saat ini Anda mengalami ujian, mengalami suatu hal yang ingin Anda hindari. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku Tuhan. Tetapi malam hari ini, mari kita melewati semuanya bersama Tuhan. Kita mau sadari bahwa kita harus melewati ujian ini. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan akan bekerja pada saat yang tepat. Maka mari saat ini kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk menguatkan kita di dalam melewati ujian itu. Mari Bapak Ibu sekalian, Anda boleh doakan ujian yang Anda hadapi dan mintalah Roh Kudus untuk menyertai Anda.
Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Meskipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami mau mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk boleh menguatkan kami, menyertai kami, menuntun kami saat kami melewati ujian-ujian ini. Dan biarlah setelah kami melewati ujian ini, iman kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin lagi diperbarui, dan kami mau naik level bersama-Mu Tuhan, menyadari bahwa sungguh Engkau Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami perlu Engkau, kami perlu kekuatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan terus Tuhan kuatkan kami, teguhkan niat kami, agar kami boleh terus mengikuti rangkaian sesi pemuritan ini sampai selesai. Biarlah kami boleh melewati ujian ini di tengah kesibukan kami boleh terus terarah kepadamu, terus berfokus kepadamu, terus memilih yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan diskusi kelompok. Ini pertanyaannya, ya. Bagikan pengalaman iman saat Anda berjuang dalam menghadapi permasalahan hidup, ya, menghadapi ujian itu. Apakah Anda merasakan kehadirannya yang memberikan peneguhan? Ini kalau jawabannya nggak merasakan juga boleh, ya. Jangan merasa terpaksa harus merasakan, jawabannya harus iya. Enggak, ya. Ini kan namanya juga sharing. Kalau Anda merasa, aduh kayaknya aku merasa kesepian kayak Mother Teresa, juga nggak apa-apa. Silakan di-sharingkan. Waktu sharingnya berapa lama? 30 menit. Ya, silakan berkumpul bersama kelompoknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita silakan masuk ke kelompoknya masing-masing yang 1 sampai 8. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Ayo bis, terima kasih.
kembali ke tempat duduknya yang semula. Kami merapikan kursi. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Foto bang, nanti kayak Yang gini. pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu Katarina Novianti Sujita kesenangannya malam hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh tim anggota tim yang telah bertugas mulai dari tamu, konsumsi, tim ujian, tim doa, tim momen, dan Bang, semuanya. gara-gara sibuk gara-gara Juga terima kasih kepada seluruh umat yang telah hadir. bola-bola kayak foto. Besok masih ada pembelajaran secara pemilihan bab kelima Di mana motornya? dengan tema bimbingan seorang murid yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Teresia Yuliawati Wijaya. Ya pokoknya gitu. Waktu Nanti pakai digit. sama ya di sini jam 18.30. Bapak Ibu, kami juga mengundang untuk mengisi kuesioner. Kemarin kan itu kan. Kuesioner untuk pewarta Ya kurang lebih lah kayaknya ini yang untuk meningkatkan kualitas pewarta kita di GPK Bandung yang bisa Muka di sini kayak ku saya dikirim muka we. Demikian pengumuman dan kita akan mengakhiri Oh Bang Ibu, ini mau bikin sertifikat Bang ini ya. Ini seminar ini kan mereka katanya mau bikin sertifikat. Udah ngomong kalau orang mau bikin sertifikat ke saya, tapi Bang tenangkan hati kita. mau sertifikat kan. Bapak kami bersyukur bahwa hari ini Saya Bapak mengajari berarti saya kami nyari dulu saya kayak segala sertifikat sesuatu yang dan baik, segala sesuatu yang indah dan mulia. Terima kasih Tuhan bahwa kami hadir di sini tidak sia-sia Tuhan. Melainkan kami mendapatkan berkat dan ilmu yang baru, pengalaman sharing yang sangat bermakna dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sertai perjalanan kami agar kami dapat sampai kembali ke rumah kami dengan selamat dan aman sentosa. Kumpulkan kami kembali Tuhan besok di waktu yang sama di tempat ini untuk kembali melanjutkan pembelajaran kami untuk bab kelima yang akan datang. Kami serahkan segala pujian syukur, hormat dan pujian kami kepadamu Bapa demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita adakan lagu pujian penutup kita. Bersama-sama kami mudah berdiri bersama-sama Bapak Ibu.